Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Kita bersyukur hari ini ada satu kesempatan lagi bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah bukti cintanya Tuhan untuk setiap kita. Walaupun di tahun ajaran ini, di chapel kita yang pertama, kita tidak dapat melaksanakannya secara bersama-sama di dalam satu ruangan, tapi Ibu percaya kita semua punya hati yang sama, yaitu rindu untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Kita akan segera mulai. Ibu harapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis kalian sudah siap ya. Kita akan menaikkan sebuah pujian, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita, bahwa kita begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat mendengarkan firman-Nya. Ibu akan memutarkan audionya dan juga menampilkan liriknya. Anak-anak semua dapat sama-sama menaikkan pujian ini dari tempat kita masing-masing. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hanya Engkaulah yang mengenal keinginan hati kami. Kiranya Engkau sekali lagi boleh memberikan akan firman-Mu ya Tuhan. Membawa setiap kami semakin dekat kepadamu. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Pimpinlah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Ibu memulai, Ibu mau mereview sedikit ya dari devosi-devosi yang sudah anak-anak lakukan bersama dengan Bapak Ibu WK di hari yang pertama dan juga di hari kedua sampai keempat anak-anak berdevosi sendiri ya dengan mendengarkan rekaman audio. Kira-kira masih ada yang ingat tidak ya? Hari pertama apa yang dipelajari? Ya, di situ Ibu sudah tulis poin utamanya ya. Hari pertama kita belajar bahwa manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya Tuhan. Manusia diberikan kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan. Untuk mematuhi akan apa yang Tuhan inginkan. Pada saat manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia itu hidup di bawah kehendaknya Tuhan. Hanya pada saat manusia jatuh di dalam dosa, bukan kehendak Tuhan lagi yang ingin dilakukan, tetapi apa? Kehendak diri, kehendak saya yang harus jadi. Tapi kita bersyukur karena pada saat kita masih menjadi seturunya Tuhan, Tuhan berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Sehingga lewat penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan hati yang baru, sehingga kita boleh terus belajar untuk tidak lagi kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Yang kita belajar di hari yang pertama. Di hari yang kedua, kita belajar bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang menerima kita, menebus kita, bahkan mengangkat kita menjadi anaknya. Ya, sehingga di situ Ibu tulis dengan kata desirable. Sehingga dengan darahnya Tuhan yang begitu mahal, kita diinginkan. Terlepas dari kita punya apa atau kita tidak punya apa, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, anak-anak. Ya, Tuhan itu begitu sempurna, tanpa kita pun dia tidak kurang sempurna. Tapi walaupun dia begitu sempurna, dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita. Ya, jadi kita begitu diinginkan dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Pada hari yang ketiga, kita belajar bahwa dengan penerimaan Tuhan yang begitu total, kiranya itu boleh menjadi semangat akan kita melakukan segala sesuatu. Ya, jadi waktu misalnya kamu ditanya, kenapa sih kamu baca Alkitab? Kenapa sih kamu berdevosi? Ya, kenapa kamu ikut ibadah? Itu jawabannya bukan lagi ya karena saya disuruh. Ya kan saya orang Kristen, jadi saya harus baca Alkitab. Bukan ya, tapi jawabannya adalah itu merupakan bentuk kasihnya saya kepada Tuhan. Pada saat kita baca Alkitab, kita beribadah, semua yang kita kerjakan, itu merupakan bentuk kasihnya kita kepada Tuhan. Itu hari yang ketiga. Hari yang keempat, kita belajar bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk menyembah Allah. Namun pada saat kita berdosa, kita tidak lagi mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah yang lain. Menyembah apa? Menyembah siapa? Menyembah diri, menyembah orang lain, bahkan mungkin benda-benda ya juga. Tapi di dalam anugerahnya Tuhan, kita bersyukur melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semakin belajar untuk hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Hidup mengikuti apa yang Tuhan mau berarti hidup yang merindukan Tuhan, merindukan Kristus. Itu yang sudah kita pelajari dari beberapa devosi 4 hari yang lalu. Nah, bagaimana dengan hari ini? Kita masih mau bahas hal yang sama ya. Kita mau kembali melihat lagi ayat yang menjadi landasan daripada tema sekolah kita tahun ini. Itu dari Yesaya 26 ayatnya ke-8b sampai 9a. Ibu yakin pasti anak-anak sudah hafal nih ya. Pasti sudah hafal nih.
Di sini Ibu kasih beberapa highlight ya dengan warna yang berbeda. Mari kita baca sama-sama ya, Nak. Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Kalau anak-anak perhatikan dengan baik kalimat ini, ayat ini ya, ini sebenarnya menunjukkan akan orang-orang yang begitu menanti-nantikan Tuhan. Contoh misalnya, anak-anak punya orang yang dikasihi gitu ya, pasti maunya bicara soal dia terus gitu ya. Pasti kapan saja tuh kayaknya ingetnya dia terus ya, rindu dia terus, sepertinya ingin terus bertemu dengan dia. Benar atau betul nih anak-anak ya? Nah, hal itu juga yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Yang mengasihi itu apa? Mengasihi Tuhan. Sehingga yang menjadi kesukaannya itu apa? Yang menyebut nama Tuhan, mengingat Tuhan, merindukan Tuhan, dan terus mencari Tuhan. Kita akan melihat konteks daripada ayat ini. Oke, jadi pada saat itu Yesaya ya, Tuhan pilih sebagai seorang nabi. Nabi itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, pada saat itu Yesaya hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan ya. Pemimpin-pemimpinnya itu memberontak. Pemimpin-pemimpinnya mengingkari akan janjinya kepada Tuhan. Yaitu apa? Tidak lagi menyembah Tuhan, namun menyembah berhala. Mereka lupa kalau Tuhanlah yang sudah memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir pada saat itu. Nah, karena itulah Tuhan mengutus Yesaya untuk memberikan peringatan ya, bahwa jika bangsa Israel masih saja menyembah berhala, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Yaitu apa? Tuhan akan membuang bangsa Israel. Dengan cara mereka akan diserang, kalau anak-anak baca ya, mereka akan diserang oleh bangsa-bangsa yang jahat. Yaitu apa? Bangsa Asyur, ada juga bangsa Babel. Ya. Namun anak-anak, Nabi Yesaya dipakai Tuhan juga bukan hanya menyatakan penghakiman, tetapi juga menyatakan sebuah pengharapan. Kalau anak-anak baca kitab Yesaya ini secara utuh, di pasal yang ke-24 sampai 27 itu ada sebuah rangkaian puisi ya, yang mengisahkan dua buah kota. Yang mana itu ada kota yang begitu angkuh ya, yang dipimpin oleh orang-orang yang jahat dan begitu tidak adil, yang menindas, tidak ada keadilan di dalamnya. Dan kota ini ditetapkan untuk dihancurkan. Dan pada saat kota ini hancur, tidak ada lagi, maka akan ada yang namanya Yerusalem baru. Apa itu? Di mana Allah lah yang akan memerintah semua orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi sebenarnya puncak daripada pesannya Yesaya ini tuh ada di pasal ini begitu. Pesan yang Yesaya sampaikan itu sebenarnya merujuk jauh melampaui masanya Yesaya. Pengharapan itu nanti, Yerusalem baru itu nanti akan terjadi. Dan ini merupakan pesan kepada semua orang yang menanti-nantikan Tuhan agar keadilan Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan. Itu konteks daripada ayat ini. Nah, dari sini Ibu mau kita sama-sama melihat beberapa poin penting begitu ya. Poin yang pertama, hidup Kristen itu ada yang namanya gelap dan terang, atau siang dan malam. Kenapa sih harus ada gelap? Kenapa sih harus ada malam? Tujuannya itu satu, yaitu Tuhan mau kita terus bergumul bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau untuk melatih kita agar tetap percaya kepada Dia, walaupun mungkin saat ini belum ada perubahan yang terjadi atau belum ada buktinya, ya. Karena memang bagian kita bukan menantikan kapan itu digenapi, tapi bagian kita adalah percaya kepada Tuhan, bergumul terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Ibu punya sebuah ilustrasi begitu ya.
misalnya ada seekor monyet yang sedang di sebuah pohon begitu ya, dia hendak tidur. Namun ternyata di satu situasi angin itu bertiup dengan sangat kencang. Menurut anak-anak kira-kira si monyet ini akan buat apa coba? Ya, pasti dia akan apa? Berpegangan dengan erat di pohon tersebut. Agar apa? Agar dia tidak jatuh. Tapi coba anak-anak bayangkan monyet ini dalam situasi yang lain. Yaitu dia ada di atas pohon juga, tapi angin yang bertiup itu sepoi-sepoi. Kira-kira apa? Pasti monyet ini akan tertidur ya. Dan bisa juga di satu saat dia akan terjatuh karena saking enaknya tidur dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, akhirnya dia jatuh. Nah, kira-kira begitu juga anak dengan kita. Tuhan mengizinkan adanya kegelapan, adanya malam, agar apa? Agar kita terus berpegang erat kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi agar kita boleh terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Atau mungkin contoh saat ini, konteks kita sekarang, kita tidak bisa ke sekolah, kita harus belajar dari rumah, tentu anak-anak mengalami kesulitan. Ya, biasanya bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru, bisa langsung bertanya jika ada yang sulit, atau bisa diskusi juga dengan teman. Tapi sekarang bagaimana? Dia sendiri dari rumah, berjuang. Tapi di saat itu adalah apa? Tuhan mau pada siapa nih kita mau bersandar? Siapa yang kita andalkan di saat kita sulit? Tuhan mau agar hanya dialah yang menjadi apa? Pegangan kita. Hanya dialah yang menjadi sandaran. Kemudian yang kedua, kita dapat menemukan keindahan dalam kegelapan malam itu. Kalau anak-anak lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, di situ ada kalimat segenap hatiku merindukan engkau. Nah, sebenarnya kalimat itulah adalah keindahannya. Pada saat kita ada di dalam kegelapan, pada saat kita ada di dalam kesulitan, namun jika kita boleh diberikan jiwa yang begitu rindu kepada Tuhan, disitulah keindahannya. Disitulah pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Jika kita di tengah-tengah kesulitan, kita diberikan kerinduan kepada Tuhan. Jadi anak-anak pada saat kita pun punya kerinduan itu bukan karena kita ya anak-anak ya. Itu karena Tuhan yang menganugerahkan itu di dalam diri kita. Ya, Yesaya misalnya pada saat itu pasti dia punya begitu banyak alasan untuk lari dari pelayanannya, untuk tidak mau ya, karena pasti dia akan ditolak gitu. Karena dia hidup di tengah-tengah orang yang melawan Tuhan. Tapi justru disitulah Tuhan memberikan dia kerinduan untuk apa? Boleh terus mencari Tuhan, sehingga dia semakin apa? Semakin dikuatkan imannya. Dan lebih lagi dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi contoh. Dia bisa menyatakan Tuhan ya di tengah-tengah kesulitan itu. Kemudian yang ketiga, nah kalau misalnya kita lagi ada dalam kesulitan itu, dalam kegelapan itu, apa sih yang harus kita lakukan? Anak-anak, keinginan yang sejati itu sebenarnya adalah keinginan yang diucapkan pada saat kita di dalam keadaan sulit. Jadi keinginan yang sejati, yang sungguh itu adalah keinginan yang kita sampaikan pada saat kita ada di dalam keadaan yang sulit. Coba anak-anak bayangkan seorang pelaut begitu ya, dia berada di tengah samudra dan ada badai yang begitu besar, pasti yang dia inginkan apa? Apakah dia menginginkan makanan yang enak pada saat itu? Tidak ya, yang dia inginkan adalah apa? Agar pagi segera datang dan badai segera berhenti dan berlalu. Nah, kiranya itu juga Tuhan anugerahkan itu kepada kita ya. Seperti seorang pelaut yang merindukan datangnya pagi, yang merindukan akan badai itu berlalu, biarlah kita juga begitu. Pada saat kita di tengah-tengah kesulitan, biarlah yang kita rindukan hanyalah pribadi Tuhan itu. Ya, kita bersyukur di dalam sekolah kita ada juga sebuah logo ya dari tema kita tahun ini, Desiring You. Pasti anak-anak juga sudah lihat. Itu juga Bapak Ibu guru juga pasti sudah menjelaskan tentang logo ini. Mau kita sama-sama sekali lagi boleh melihatnya ya. Di dalam logo ini ada beberapa bagian kalau anak-anak perhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah air. Kira-kira kenapa ya anak-anak
yang dipilih itu air, bukan yang lain. Kalau kita coba pikirkan, air itu sangat kita butuhkan ya anak-anak ya. Kita mau minum ya butuh air, kita mau mandi ya kita butuh air. Banyak sekali kegiatan yang kita butuhkan dan itu membutuhkan kegiatan yang ingin kita lakukan itu membutuhkan air. Artinya air itu adalah hal yang begitu penting ya di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa air yang dipilih? Nah, begitu juga sebenarnya yang mau sama-sama kita semua belajar di tahun ajaran ini secara khusus agar Kristus itulah yang paling penting, yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seperti air yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, biarlah Kristus pun juga adalah satu-satunya pribadi yang paling kita butuhkan, ya. Tanpa Kristus kita tidak ada artinya, anak-anak. Karena Kristuslah kita berharga, ya. Itulah mengapa ada simbol air di dalam logo kita. Kemudian ada kata desiring, ya. Di situ desiring di situ punya makna memiliki hasrat, keinginan, mendamba, merindukan, gitu ya. Di desiring ini sebenarnya mengacu kepada siapa sih yang paling kita rindukan, siapa sih yang paling kita inginkan di dalam hidup ini. Coba sejenak kita pikir ya, siapa sih atau apa sih sebenarnya yang paling kita rindukan di dalam hidup ini? Sebenarnya yang paling kita rindukan dan inginkan di dalam hidup kita ini hanyalah pribadi Kristus itu sendiri, anak-anak. Karena hanya dialah yang dapat memenuhi rasa dahaga dan rasa haus kita. Kalau misalnya kita mengisi kekosongan diri kita itu dengan hal-hal duniawi, itu sifatnya sementara sekali, anak-anak. Setelah kita selesai mengisinya, pasti tetap akan ada lagi yang kosong. Ya, misalnya kita merasa lagi butuh hiburan gitu ya, terus kita nonton film misalnya. Ya, waktu kita lagi nonton film mungkin tidak ada tuh rasa sedihnya misalnya. Tapi coba setelah selesai nonton film, pasti deh masih ada. Oleh karena itu sebenarnya yang paling kita rindukan itu hanyalah air hidup itu. Siapa? Ya pribadi Kristus itu sendirilah yang dapat memenuhi akan kekosongan di dalam hidup. Dan terus kalau anak-anak perhatikan di kata desiring itu dia agak melewati batas atau garis air di situ ya. Itu punya makna bahwa kita itu harus menjadi dampak bagi orang lain. Tadi kita sudah tahu ya dari definisi-definisi sebelumnya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, tentu kita sudah mengalami kasihnya Tuhan, maka itu tidak kita simpan sendiri, tapi itu kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga pada saat kita bilang kita merindukan Tuhan, maka itu akan terpancar lewat kehidupan kita. Ya, karakter Kristus itu akan keluar. Sehingga apa? Kita bisa menjadi terang dan garam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Kemudian, ya tentu dari situ juga visi kita yang godly karakter itu, karakter ilahi itu akan terpancar. Kemudian juga ada kata you di situ. Kata you di situ dibuat dengan ukuran yang besar, ya anak-anak ya. Di situ mau melambangkan bahwa Kristuslah yang menopang kita. Kristuslah yang bekerja di dalam pemulihan hati kita, yang bisa memenuhi kekosongan hati kita. Dan ini menunjukkan bahwa kebergantungan kita hanyalah kepada sumber mata air yang benar itu, Kristus itu sendiri. Nah, kalau anak-anak ingat, logo kita tahun lalu itu bejana ya. Nah, tahun ini kita mau agar bejana kita itu diisi dengan sumber air yang benar, yaitu Kristus itu sendiri. Kemudian ada warna biru, di situ dipilih karena menggambarkan kedalaman, kesetiaan, dorongan ataupun hasrat ya. Sehingga pada saat kita melihat logo ini, harapannya adalah kita semakin terdorong untuk memiliki kerinduan kepada Kristus. Oke, Bu kasih waktu sama anak-anak, boleh mencatat
bagian mana dari logo tema sekolah kita yang paling anak-anak sukai dan mengapa? Satu saja, bagian mana dari logo tema kita yang paling anak-anak sukai dan mengapa? Boleh dicatat di buku catatannya. Oke. Jadi dari logo kita, dari tema tahunan kita diharapkan untuk bisa memancarkan akan karakter ilahi yang mana yaitu kita boleh terus merindukan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita merindukan Dia, kita pasti juga merindukan agar kehendaknya itu terjadi. Dan itu boleh terpancar keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Kristus saja, biarlah Dia saja yang semakin besar, ya, yang Tuhan mau yang jadi dalam hidup kita, sementara kita makin kecil, ya, kehendak kita makin kecil, keinginan kita makin kecil, dan hanya Kristus saja yang semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Baik, untuk kita menutup akan chapel kita hari ini, mau kita boleh sama-sama menaikkan lagu tema sekolah kita, dan biarlah melalui lagu ini kita boleh semakin mau merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh memohon kepada Tuhan untuk menganugerahkan kerinduan itu di dalam hati kita. Gua akan putarkan audionya, lalu kita akan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Akan anugerahmu buatku hidup, kau berikanku hati dan pikiranmu luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindu-Mu Yesus. Memuliakan nama-Mu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindu-Mu Yesus. Ya, biar lagu itu boleh terus menjadi pengingat kita agar kita boleh terus merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu
Engkau tahu akan segala keinginan hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang boleh terus menolong kami, agar setiap hari kami semakin merindukan Engkau. Agar setiap hari kami rindu, kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, demikianlah chapel kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap kita. Tuhan memberkati.